Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saudara-saudara setengah asik membincangkan satu topik menarik ini kelihatannya. Tentang hubungan antar lembaga. Oke. Kalau berkenan saya berikan pendapat. Izin saya copot dulu. Jadi memang hubungan antar lembaga itu sangat penting karena setiap organisasi tidak memiliki semua sumber daya. Terdapat sumber daya yang dimiliki oleh pihak lain. Oleh karena itu, hubungan antar lembaga adalah satu keharusan, terlebih di dalam mencapai tujuan dari organisasi. Saya kira setuju sekali bahwa sinergitas antar instansi, antar dunia usaha itu sangat diperlukan. Terlebih saat ini zaman sudah bebas. Sejak penyebaran COVID-19, tentu kita ketahui bersama ya, semua negara, semua organisasi di dunia ini berkolaborasi bersinergi untuk mencari satu vaksin dalam hal mengatasi penyebaran COVID-19. Tetapi harus diingat bahwa untuk melakukan kolaborasi itu tidak begitu saja. Ada persiapan, pelaksanaan, semuanya itu akan menjadi satu rangkaian yang terus menerus sehingga tercapai satu penyempurnaan dari tujuan. Baik, dari ketiga tahapan tersebut ada satu tahapan yang menurut saya itu sangat penting. Pertama adalah tahap persiapan. Di antara tahapan-tahapan dalam kolaborasi itu kesiapan sumber daya yang dimiliki, program, infrastruktur, pendukung yang lainnya tentu menjadi perlu kita gali dan kita rumuskan bersama-sama. Ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa kerjasama itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada dan penipuan itu berasal dari masalah dan penyebab. Karena itu perlu dilakukan identifikasi kebutuhan kerjasama. Jadi dalam tahap persiapan pertama itu harus menyiapkan satu identifikasi sehingga diperoleh kebutuhan yang memang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama. Metode identifikasi kebutuhan itu banyak. Pertama dengan survei, jawab, diskusi, FGD. Kemudian bisa juga digali melalui informasi dari internet. Tetapi dari semuanya itu adalah kita ingin mendapatkan satu informasi. Itu mari kita contohkan tempat organisasi kami tempat kami bekerja. Di kami ada namanya UPT, Balai Pelatihan SDM Masyarakat Desa, dan salah satunya berada di Yogyakarta. Sejak tahun 2020, Balai Yogyakarta melakukan perubahan dengan menyesuaikan berbagai dari pelatihan offline menjadi pelatihan. Yuk kita. Penyelenggara pelatihan di balai ini mungkin bisa disampaikan kira-kira kebutuhan apa sih yang perlu dikolaborasikan dengan
pihak-pihak lain terkait kerjasama mungkin kalau dengan pihak ketiga atau swasta. Selama ini kalau untuk narasumber memang kita langsung hubungi narasumber tersebut, misalnya dari kisah success story dari pelaku usaha BUMDes atau dari tokoh-tokoh masyarakat yang sukses menjalankan usahanya secara mandiri, itu langsung kita panggil. Nah, kemudian pernah kita bekerjasama dengan pihak swasta itu dengan BNI. Dia mensupport dari sisi bantuan stimulan pasca pelatihan. Nah, dulu kita pernah beberapa kali dengan BNI itu dia memberikan bantuan instalasi hidroponik. Yang kita melatih pelatihan hidroponik, sementara peserta itu kan ketika mau mengaplikasikan hasil pelatihan itu kan kadang-kadang ada kesulitan modal. Nah, itu disupport oleh BNI dari CSR-nya. Nah, mungkin bisa digali kemungkinan untuk bekerjasama dengan perusahaan swasta lain yang punya CSR. Dan saya yakin sebenarnya perusahaan swasta besar itu dia CSR-nya banyak, tinggal kita bagaimana menangkapnya saja. Yang memerlukan komunikasi, memerlukan kerjasama untuk mengambil peran bagi perusahaan itu untuk memberikan CSR kepada alumni pelatihan. Karena biasanya kalau sudah dilatih, dia itu sudah punya keterampilan, punya kemampuan, punya kemauan untuk melaksanakan hasil pelatihan itu. Nah, dengan CSR itu paling tidak dari awal setelah pelatihan dia akan langsung mengaplikasikan. Jadi tidak akan dia kebingungan lagi untuk bagaimana akan mengaplikasikan pelatihannya yang pernah diperoleh di sini, tapi begitu selesai dia langsung bisa melaksanakan itu. Mungkin itu, mungkin yang jelas itu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan SDM pelatih yang ada di sini. Karena ada beberapa pelatih PSM yang berasal dari penyetaraan, yang tentunya dulu dia dari struktural, kemudian masuk menjadi fungsional. Itu sebenarnya dasar-dasar melatihnya kan belum ada. Kalau yang PSM yang dulu yang sudah ada itu kan dia dimulai dari Dikdas, kemudian ada pengkayaan materi, pengkayaan ilmu tentang jenis pelatihan yang akan diampu. Nah, untuk teman-teman yang dari struktural, dari hasil penyetaraan ini kan kemampuan melatih itu mungkin kurang. Kalau dari pemerintah memang kebutuhan kita sebenarnya lebih banyak ke pasca pelatihannya. Jadi misalnya tempat instansi dinas PMD dari satu kabupaten yang peserta yang kita latih, kita akan selesai setelah dilatih sudah. Nah, nanti dari instansi itu yang dia harus melanjutkan supaya hasil-hasil pelatihan di sini bisa diaplikasikan. Itu akan lebih baik kalau pemerintah daerah itu punya kemauan, punya kemampuan untuk meneruskan bagaimana supaya alumni di sini bisa lebih berdaya lagi. Tahun ini blended offline dan online. Nah, kita perlu support untuk bisa melaksanakan pelatihan online dan offline. Nah, untuk pelatihan online ini memang kita perlu bantuan untuk meningkatkan kemampuan dari sisi teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi supaya bisa mensupport pelatihan itu, tidak hanya sekedar satu arah atau komunikasi yang terbatas, tapi mungkin ada cara-cara lain yang lebih efektif bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Karena saya yakin di tahun ini kan masih terkendala dengan COVID, Mas. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pelatihan online akan lebih banyak dilakukan. Itu yang masih perlu dilaksanakan dan mungkin masih perlu kerjasama dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang teknologi informasi untuk kegiatan pelatihan. Nah, mungkin Mas Taufik bisa lebih tahu kira-kira instansi apa yang bisa membantu untuk hal ini. Ke depan mungkin teman-teman yang ada di balai ini, baik penyelenggara pelatihan dalam bentuk panitia maupun pemandu yang langsung memberikan materi itu, bisa betul-betul menguasai teknologi informasi. Nah, nanti teknologi informasi yang kami gunakan ini sekaligus juga kita sampaikan kepada peserta pelatihan yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi mereka, tidak hanya untuk kegiatan pelatihan tapi untuk berjualan, untuk mengenalkan produk mereka, untuk memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Itu kan tidak jauh beda dengan ketika melakukan pelatihan di sini. Nah, itu jadi sekali menempuh dayung katakanlah untuk kegiatan online, mereka juga mengenal kegiatan-kegiatan dengan fasilitas media
informasi seperti ini, Mas? Tadi kita sudah mengobrol dengan teman-teman Balai Yogyakarta berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan online, dan kita bisa mengambil 3 poin penting yang dapat kita garis bawahi. Pertama adalah berkaitan dengan konten atau isi dari pelatihan itu sendiri, bahwa dengan pelatihan online itu memerlukan beragam isian muatan dan lebih-lebih berkaitan dengan kondisi saat ini adalah terdapatnya kebutuhan pelatihan bagaimana berwirausaha, tapi juga menggunakan atau memanfaatkan marketplace, ingin mengetahui bagaimana, dan itu perlu dilakukan dan tentu saja narasumbernya lebih baik digunakan oleh praktisi, baik dari organisasi kemasyarakatan maupun dari usaha. Mereka sudah memiliki program kegiatan atau modul-modul untuk bagaimana cara melakukan wirausaha melalui pelatihan online dan program pemanfaatan. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana pelatihan online. Kita ketahui bersama menuntut kesiapan dari sarana prasarana, bagaimana peralatan teknis harus disiapkan, bagaimana infrastruktur teknologi disediakan, dan itu unit organisasi tentu memiliki keterbatasan. Kita perlu menggali informasi pihak mana saja yang memiliki sumber daya program untuk memberikan bantuan kalau pelaksanaan pelatihan online, baik ke penyedia pelatihan dalam hal ini balai atau masyarakat. Ketiga, sobat luar sekalian, pelatih tidak mungkin pelatihan online bisa dilaksanakan jika kita tidak memiliki kesiapan. Pelatih tidak memiliki sikap, pengetahuan, dan kemampuan untuk melakukan pelatihan. Karena pelatihan online tentu berbeda dengan pelatihan klasikal yang tatap muka langsung. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas pelatih. Pelatih harus di-upgrade, dan itu memerlukan hubungan dengan penyedia atau lembaga lain yang memiliki pelatihan ataupun memiliki fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas. Jadi demikian sobat-sobat dari kami, bagaimana kesuksesan dari hubungan kelembagaan itu harus ditopang oleh kesiapan, dan kesiapan akan tersedia, akan lengkap kita mengetahui kebutuhan kerjasama itu dilakukan melalui identifikasi banyak cara. Demikian obrolan berikutnya kita sambung kembali dengan bagaimana kita membantu pihak-pihak yang akan dapat mendukung kegiatan kita melalui media sosial. Demikian.